Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana proses atau skema cara menabung di bank syariah. Maka pada hari ini kita berbicara tentang sistem atau skema kredit, ya, bagaimana mendapatkan kredit atau pinjaman dari perbankan. Bahasanya pinjaman atau kredit dari perbankan kalau dalam perbankan konvensional, tapi kalau dalam perbankan syariah namanya bukan kredit atau itu, namun disebut dengan istilah pembiayaan. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang pembiayaan di bank syariah, bahwa tugas atau salah satu fungsi daripada perbankan itu adalah memberikan kredit, pinjaman atau pembiayaan dalam bahasa syariahnya, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk kepada pihak-pihak yang membutuhkan, kepada pihak-pihak yang defisit unit di dalam memenuhi keperluan-keperluan mereka. Dari sifat atau dilihat dari penggunaannya, maka pembiayaan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembiayaan produktif. Yang kedua, pembiayaan konsumtif. Ini mungkin tidak perlu kita jelaskan lagi apa itu konsumtif, apa itu pembiayaan atau kredit atau pinjaman produktif atau konsumtif tadi. Namun kalau kita lihat dari sisi keperluannya, untuk apa sih pinjaman atau pembiayaan atau kredit itu, maka ada dua. Pertama, pembiayaan modal kerja, untuk keperluan modal kerja, untuk memenuhi peningkatan produksi atau baik secara kuantitatif atau secara kualitatif, ya. Apakah untuk menambah jumlah hasil produksi atau untuk menambah kualitasnya. Nah, itu salah satu pinjaman atau kredit atau pembiayaan modal kerja. Dan yang kedua, keperluan kredit atau pembiayaan itu digunakan untuk pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan barang-barang modal atau yang kita sebut dengan capital goods, ya, serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan capital goods itu, investasi. Nah, kalau berbicara tentang pembiayaan modal kerja, unsur-unsur modal kerja itu kan terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan alat liquid atau yang kita sebut dengan cash, uang itu. Dan juga komponen modal kerja lainnya atau unsur-unsur modal kerja lainnya selain liquid tadi, cash tadi atau uang tadi adalah receivable atau piutang dagang. Biasanya pedagang itu memberikan barangnya kepada konsumen, bayarnya nanti, sehingga banyak piutang-piutang yang bertebaran di mana-mana. Itu kan salah satu bentuk daripada usaha jualan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, unsur-unsur modal kerja itu adalah yang disebut dengan persediaan atau inventory. Nah, di dalam bank konvensional untuk memenuhi modal kerja, memenuhi cash, memenuhi piutang dagang atau receivable, dan untuk memenuhi persediaan inventory, maka di dalam mekanisme pembiayaan atau kredit bank konvensional memberikan kredit modal kerja, ya, dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang
seberapa yang dibutuhkan oleh nasabah, ya. Lalu kemudian imbalan yang diterima oleh bank konvensional itu berupa bunga, ya, berupa bunga. Nah, bank konvensional memberikan pinjaman, memberikan kredit dalam jangka waktu tertentu, dan selama jangka waktu itu berjalan, bank mendapatkan imbalan berupa bunga. Itu di bank konvensional. Kalau di bank syariah, maka bank syariah dapat atau memiliki mekanisme lain, ya. Jadi bank syariah itu membantu memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah dengan meminjamkan uang, tidak dengan meminjamkan uang, namun dengan menjalin hubungan kerjasama, menjalin hubungan partnership, ya, dengan nasabah. Bagaimana hubungan partnership dibangun? Pihak bank bertindak sebagai penyandang dana atau yang kemarin kita sebut dengan sahibul mal. Lalu pihak pengusaha yang minjem duit, dia sebagai mudorib, ya, sebagai mudorib. Nah, skema itu yang disebut dengan, yuk kita udah berkali-kali ulangi, disebut dengan skema mudorobah. Skema mudorobah atau dalam bahasa ekonominya disebut dengan trust financing. Trust financing. Nah, ini mudorobah ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana kredit di konvensional jangka waktu tertentu. Namun bagi hasil dibagikan secara periodik dengan nisbah yang sudah disepakati, dengan hitungan. Nisbah itu hitungan atau porsi yang sudah disepakati antara sahibul mal, penyandang dana, pihak bank, dan nasabah yang mudorib tadi itu. Ya, setelah jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan uang yang dia pinjam atau uang yang merupakan pembiayaan dari bank tadi, berikut dengan porsi bagi hasil yang ya tentu bagi hasil yang belum diberikan. Kalau yang sudah diberikan sudah tidak lagi. Yang masih belum diberikan itu dipulangkan kepada pihak bank. Oke. Nah, dalam seperti tadi kita sebutkan bahwa modal kerja itu unsur-unsurnya salah satu yang pertama adalah cash untuk memenuhi kebutuhan likuidasi. Bagaimana kalau dalam bank konvensional, maka umumnya bank konvensional itu memberikan, ada skema yang ada disebut, yang bisa kita kenal dengan rekening koran, gitu ya. Untuk pembiayaan likuiditas ini. Nah, dalam bank syariah, fasilitas pembiayaan likuiditas bisa dilakukan di dalam bank syariah dengan bentuk korat, timbal balik atau yang disebut dengan compensating balance, di dalam fasilitas ini nasabah membuka rekening giro, ya, oleh karena ini rekening giro, seperti yang kita pelajari minggu kemarin, ini tidak ada bagi hasil di situ. Bank juga tidak boleh memberikan bonus atas giro yang dibuka oleh nasabah tersebut. Nah, fasilitas ini bank tidak dibenarkan meminta imbalan juga, ya, tidak dibenarkan bank meminta imbalan apapun, kecuali, ya, tadi bank tidak memberikan bonus, tapi juga bank tidak boleh meminta imbalan dari nasabah kecuali biaya administrasi pengelolaan fasilitas itu. Nah, yang kedua,
unsur daripada modal kerja adalah pembiayaan piutang barang atau receivable financing. Nah, di dalam kebutuhan pembiayaan ini muncul pada perusahaan yang menjual barang dengan kredit, ya, perusahaan-perusahaan atau toko bangunan misalnya, dia menjual barang kayu atau pasir kepada kontraktor dengan kredit biasanya. Nah, nanti setelah sebulan baru bayar. Nah, ketika sebulan baru bayar berarti uangnya, modalnya banyak di luar. Nah, inilah yang disebut dengan pembiayaan piutang, receivable financing. Nah, di dalam hal ini yang dilakukan oleh pihak bank syariah bisa dilakukan dengan proses hiwalah, dengan akad hiwalah. Namun akad hiwalah kan akad di mana pihak bank mengambil peran mewakilkan pihak yang punya hutang, yang punya piutang, ya, yang punya piutang untuk ditagihkan hutangnya itu kepada yang meminjamkan uang. Jadi akad hiwalah yang dilakukan oleh pihak bank. Akan tetapi dalam fasilitas hiwalah ini bank tidak dibenarkan meminta imbalan kecuali biaya layanan atau administrasi dan biaya-biaya yang dipakai untuk proses penagihan, ya. Jadi di dalam proses hiwalah ini bank syariah meminjamkan uang sebesar piutang yang tertera dalam dokumen piutang, ya, kepada nasabah yang mempunyai piutang, lalu kemudian bank menagih hutangnya itu kepada, misalnya tadi yang kontraktor beli pasir tadi, ya, bank nagih ke kontraktor yang beli pasir tadi. Namun jika tidak berhasil bank mengambil menagih uang di pasir tadi itu, maka toko yang sudah dilunasi banknya oleh utangnya tadi oleh bank harus membayar juga ke bank, sebagai karena bank tidak berhasil mengambil piutang orang tersebut di kontraktor yang memakai atau beli pasir tadi. Baik, kemudian salah satu hal yang menjadi unsur modal, pemenuhan modal yang selain cash, kemudian pembiayaan likuiditas atau cash financing, kemudian pembiayaan piutang atau receivable financing, juga ada yang disebut dengan pemenuhan persediaan, barang-barang persediaan untuk bekerja, barang-barang persediaan untuk berbisnis yang disebut dengan inventory financing. Ya, pada bank konvensional kita jumpai atau kita dapatkan adanya kredit modal kerja yang dipakai untuk mendanai pengadaan persediaan ini, inventory ini. Pola pembiayaan ini pada prinsipnya sama dengan kredit, ya, kredit modal kerja yang biasa kita temui. Dalam bank syariah mekanismenya lain daripada bank konvensional, bukan kredit, yaitu dengan menggunakan prinsip jual beli, ya, bukan kredit tapi dengan menggunakan prinsip jual beli al-bai' dalam dua tahap. Dalam dua tahap al-bai' itu atau proses prinsip jual beli itu dilakukan. Tahap pertama, bank mengadakan atau membeli dari supplier barang secara tunai, ya.
bank menghubungi supplier, membeli barang dari supplier dan dibayar secara tunai sesuai dengan barang itu sesuai dengan kebutuhan nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah apa yang dia beli tadi dari supplier dengan pembayaran tangguh, dan dengan mengambil keuntungan. Ada keuntungan yang diambil oleh bank, namun keuntungannya disepakati bersama antara bank dan nasabah. Ya, ada beberapa skema jual beli yang digunakan dalam hal ini, ya. Seperti yang kita sudah pelajari, al-buy atau jual beli itu banyak jenisnya, itu bisa dipakai jenis-jenis itu di dalam membiayai kredit atau pembiayaan inventory ini. Ada bisa menggunakan prinsip buy al-murabahah atau buy al-istisna atau buy as-salam. Anda bisa review kembali apa itu buy murabahah, apa itu buy istisna, apa itu buy salam. Anda review lagi, tidak perlu kita review, tidak perlu kita ulangkan pada kesempatan ini untuk menghemat waktu. Baik, pembiayaan investasi. Nah, pembiayaan investasi apa tadi? Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang kita perlukan untuk menambah modal kerja, ya, atau untuk mengadakan perbaikan atau perluasan usaha kita, ya, ataupun untuk proyek yang baru, ya. Nah, pada umumnya pembiayaan investasi ini diberikan dalam jumlah besar dan tentu uang yang mengendap di situ lama, ya, lama. Oleh karena itu perlu disusun proyeksi kerja, proyeksi arus kas, cash flow yang mencakup komponen biaya, pendapatan dan lain sebagainya. Ya. Nah, di dalam bank syariah melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan di supervisory, maka untuk pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema musyarakah mutanakisah. Musyarakah, ingat musyarakah kerjasama, cooperation. Mutanakisah artinya yang berkurang, sehingga artinya arti dari musyarakah mutanakisah adalah bank memberikan pembiayaan, memberikan kredit dengan prinsip penyertaan, ya, ikut serta, join, makanya disebut dalam musyarakah. Namun secara bertahap sedikit-sedikit bank melepaskan penyertaannya itu, melepaskan joinnya itu, dan pemilik kemudian mengambil alih semuanya, baik dengan menggunakan surplus cash flow yang ada, yang muncul, ataupun dengan penambahan modal, ya, apakah penambahan modal dari pemegang saham yang baru dan lain sebagainya. Yang penting musyarakah mutanakisah di dalam pembiayaan investasi dilakukan bank syariah. Mekanismenya pertama join dulu bank syariahnya, musyarakah dulu, lalu setelah musyarakah bekerja sama, perlahan-lahan bank menarik diri, melepaskan diri dari kerjasama itu, lalu setelah lepas total, ya orang itulah, nasabah itulah yang mengambil alih semuanya. Skema lain di dalam pembiayaan investasi adalah ijarah al-muntahiyah bitamlik. Ijarah al-muntahiyah bitamlik, apa itu ijarah al-muntahiyah bitamlik? Menyewakan barang modal disewakan dengan opsi diakhiri dengan kepemilikan. Sumber perusahaan
digunakan untuk pembayaran sewa ini adalah barang modal yang bersangkutan, ya, surplus dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh dari perusahaan. Jadi sewa, ya, sewa lalu kemudian jadi pemilik, menyewa, misalnya ada barang disewa oleh mesin, misalnya mesin yang kita butuhkan, lalu kita sewa, lalu ketika kita kemudian mampu memilikinya, kita beli, kita bayar semuanya sesuai dengan harga yang berapa dan margin yang disepakati antara kita dengan pihak bank. Itu yang disebut dengan sewa beli. Jadi dalam investasi ini bank bisa lakukan musyarakah mutanakisah atau ijarah al-muntahiyah bitamlik. Musyarakah mutanakisah, join dulu, kerjasama, lalu lepas, atau ijarah muntahiyah bitamlik, kita sewa barang atau benda atau mesin ke bank, dari bank, lalu kemudian kita beli mesin itu ketika kita sudah memiliki modal untuk membelinya, ya. Jadi beda, ya, beda kredit dalam bank konvensional dengan bank Islam. Bank Islam dikenal dengan bahasa pembiayaan, bukan kredit. Oke. Nah, kalau berbicara dengan konsumtif, pembiayaan konsumtif, maka skema yang dilakukan oleh bank syariah itu ada beberapa. Pertama, al-bai' bis-saman, ya, al-bai' bis-saman ajil. Ini jual beli dengan angsuran, ya. Salah satu bentuk daripada murabahah. Al-bai' bis-saman ajil, jual beli dengan angsuran, ya, kredit lah, semacam kredit seperti itu. Lalu bedanya tidak bunga, ya. Al-ijarah al-muntahiyah bitamlik, sewa beli seperti tadi yang sudah kita terangkan. Lalu al-musyarakah al-mutanakisah seperti tadi yang kita jelaskan. Lalu ar-rahan, rahan itu seperti apa namanya, pegadaian. Nah, itu skema-skema yang dipersiapkan oleh perbankan syariah di dalam memenuhi pembiayaan konsumtif. Itu, ya. Pertama al-bai' bis-saman ajil, kemudian al-ijarah muntahiyah bitamlik, lalu al-musyarakah al-mutanakisah, kemudian ar-rahan. Itu skema yang diberikan atau dibentuk oleh bank syariah di dalam memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat atau yang kemudian menjadi nasabah. Saya kira demikian. Kita sudah mengetahui bagaimana mekanisme menabung, lalu bagaimana mekanisme pembiayaan di dalam bank syariah. Pembiayaan dalam bahasa konvensionalnya kredit atau pinjaman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.